We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time to take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came from me. Like your dress but you fit better in my wrinkled tee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sultan Arik Dava. Saya adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Hukum semester 2. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Dosen pengampu yaitu Ibu Neng Yani Nurhayani SHMA dan Bapak Dian Rahmat Gumelar SHMA. Baik, langsung saja masuk ke materi yang saya pilih, yaitu Hukum Tata Negara atau yang sering disebut HTN. Istilah hukum tata negara di Belanda umumnya memakai istilah Staatsrecht yang dibagi menjadi dua, Staatsrecht in Roemeirzijn. Biar saya bantu, mungkin menurutmu, Staatsrecht in Roemeirzijn. Nah, yang itu dalam arti yang luas. Dan Staatsrecht in Regenzijn. Kamu salah lagi, yang benar, Staatsrecht in engere Sinn. Oke, makasih. Dalam artinya juga yang luas juga. Staatsrecht in Roemeirzijn adalah hukum negara, sedangkan Staatsrecht in engere Sinn adalah hukum yang membedakan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, atau hukum tata pemerintah. Di Inggris, pada umumnya memakai istilah constitutional law. Penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa hukum tata negara untuk konstitusi yang lebih menonjol. Di Prancis, orang menggunakan istilah droit constitutionnel. Droit konstitusional. Oke. Yang dilawankan dengan droit administratif. Droit administrative. Oh, oke. Oke, mohon. Yang di mana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara hukum tata negara dan dengan hukum administrasi negara. Sedangkan di Jerman mempergunakan istilah Verfassungsrecht. Nah, itu yang artinya hukum tata negara, dan yang satu lagi Verfassungsrecht. Nah, itu yang artinya hukum administrasi negara. Masuk ke definisi hukum tata negara. Menurut Kusumadi Putjosewojo, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara republik atau federal yang membentuk pemerintahan kerajaan atau republik yang menunjukkan kepada masyarakat. Sedangkan menurut Utrecht, hukum tata negara adalah hukum yang mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat negara. Dan dapat kita simpulkan bahwa hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi daripada negara. Lalu ada ruang lingkup hukum tata negara. Hukum tata negara mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur seperti organisasi negara, susunan organ-organ atau alat-alat pelengkap negara, dan tugas dan wewenang hubungan antara organ-organ atau alat-alat pelengkapan negara tersebut.
Oh iya, di dalam bab hukum tata negara juga tidak hanya membahas istilah, definisi, ataupun ruang lingkup HTN, tetapi ada juga sejarah ketatanegaraan, otonomi daerah, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan lain-lain. Dan langsung saja masuk ke sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Lahirnya Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui pernyataan proklamasi Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai atas nama bangsa Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini berarti bahwa sejak saat itu negara Indonesia telah ada dan telah lahir. Dan bangsa Indonesia sudah bertekad untuk menentukan nasibnya sendiri dan tidak berkegantungan dengan negara yang lain. Kesimpulan dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini mengandung arti yang dibagi 3. Yang pertama, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, sebagai puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang dihayati sejak tanggal 20 Mei 1908. Dan yang ketiga, titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Selanjutnya adalah lahirnya pemerintahan Indonesia. Yang sebelumnya adalah lahirnya Negara Republik Indonesia, dan sekarang adalah lahirnya pemerintahan Indonesia. Lahirnya pemerintahan Indonesia itu pada tanggal 29 April 1945 dan terbentuknya BPUPKI dan berhasil menyusun naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, BPUPKI itu dibubarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan di kemudian hari dibentuknya badan baru dengan nama PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. PPKI menyaksikan pembacaan proklamasi dan bersidang pada tanggal 15 Agustus 1945 serta menetapkan 3 hal. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang ketiga Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia waktu tersebut. Selanjutnya adalah sumber hukum tata negara Indonesia yang dibagi 2 adalah sumber hukum material dan sumber hukum formil. Langsung saja yang pertama, sumber hukum material yaitu sumber hukum faktor-faktor yang menentukan isi kaidah hukum yang menentukan isi hukum yang berlaku. Sementara sumber hukum formil ialah tempat dari mana dapat ditemukan atau diperoleh aturan-aturan hukum yang berlaku yang mempunyai kekuatan meningkat masyarakat dan pemerintah sehingga ditaati, atau sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang telah dirumuskan. Sumber hukum formil dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang bentuk perundang-undangan di Indonesia, yaitu Perundang-undangan Dasar 1945 yang kemudian diikuti peraturan pelaksanaan di bawahnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima, Peraturan Presiden atau Perpres. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Selanjutnya adalah unsur-unsur negara Indonesia. Unsur-unsur negara di Indonesia itu dalam bentuk lahirnya terdiri atas daerah atau wilayah, masyarakat, dan penguasa tertinggi.
Yang pertama, daerah wilayah. Daerah wilayah negara Republik Indonesia itu sebagai berikut, seperti daratan teritorial, teritorial, dan udara teritorial. Yang kedua, masyarakat. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia, di mana orang-orang bangsa Indonesia disahkan untuk undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang terakhir, yang ketiga adalah penguasa tertinggi. Kekuasaan negara Republik Indonesia dilakukan oleh pemerintah negara yang berdaulat. Artinya itu adalah kekuasaan tidak dapat ditundukkan kepada kekuasaan negara lain. Oke, selanjutnya itu adalah sistem pemerintahan negara sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada bagian-bagiannya yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, seperti Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Pengertian negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah negara hukum dalam arti luas, yaitu negara hukum dalam arti material. Negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, melainkan juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu ada sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi hukum dasar ini tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas, melainkan sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan konstitusi, yang sendirinya oleh ketentuan lain merupakan produk konstitusional seperti undang-undang. Selanjutnya adalah kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 hasil amandemen. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini melantik kepada negara atau presiden dan wakil presiden dan tidak memiliki kewenangan untuk memilih, tidaknya hanya memilih anggota legislatif atau parlemen. Sekarang rakyat sudah memiliki hak penuh memilih presiden dan wakil presiden. Dan presiden adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Maksud di sini adalah presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara. Kekuasaan dan tanggung jawabnya adalah presiden. Gitu. Dan presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Di samping presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang dan mendapatkan anggota pendapatan dari belanja negara. Selanjutnya adalah OTDA atau otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendirinya urusan pemerintahan. Bukan semata-mata hanya di perkotaan saja, tetapi di daerah pun sama dengan pastinya sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan dengan acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi. Nah, dasar hukum otonomi daerah itu ada 5. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah ketetapan MPR RI tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional. Yang ketiga, ketetapan MPR RI tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dan yang kelima yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor
nomor 33 tahun 2004 tentang pembangunan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Lalu, kapan sih otonomi daerah diberlakukan di Indonesia? Nah, otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Lembaga Republik Indonesia tahun 99 Nomor 60. Ada pula tujuan dibentuknya OTDA ini adalah satu, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Ketiga, keadilan nasional. Yang keempat, pemerataan wilayah daerah. Yang kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Yang kelima, mendorongnya pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir, yang keenam adalah menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat. Dan di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 juga, otonomi daerah mempunyai peraturan, yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya diterapkan dengan undang-undang. Selanjutnya adalah prinsip pemberian otonomi daerah. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 antara lain itu seperti penyelenggaraan otonomi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dan pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan otonomi daerah yang bulat dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sedangkan daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Oke, yang terakhir dapat kita simpulkan dari bab hukum tata negara ini adalah hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antara alat pelengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Atau hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antara alat dan pelengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal. Sekian pembahasan dari bab hukum tata negara. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata yang terlewatkan. Semoga pembahasan ini menjadi bermanfaat bagi yang menonton video ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.